Shalom, kita berdoa. Terima kasih buat anugerah yang besar dari Bapa Surgawi. Kembali kami bersukacita Tuhan, memuji nama-Mu yang agung dan mulia. Dan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang ya dan amin. Pribadi-Mu sendiri yang sudah menjadi jawaban bagi kami. Semua keluarga besar House of Grace mengalami kasih Tuhan hari lepas hari, dan terus menerima kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan, keluarga besar House of Grace. Senang berjumpa kembali pada hari ini. Sungguh Tuhan selalu baik dan selamanya baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya dan berkata, Tuhanku baik, rancangannya adalah rancangan yang sempurna bagi kita. Hari ini tema kita adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Minggu lalu Pastor Hongki sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan hal ini juga sudah diungkapkan ya. Kita akan lihat dari Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang pertama mau kita lihat adalah Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Itu poin yang pertama, kita pindah slide-nya. Dalam hal apa sajakah Tuhan turut bekerja? Dalam segala sesuatu. Dalam hal apa sajakah Tuhan turut bekerja? Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi tidak selalu baik, tapi ada juga yang buruk. Segala sesuatu tidak selalu baik, tapi ada juga yang buruk. Namun kita harus ingat, Tuhan tidak mendatangkan segala sesuatu. Jadi kalau ada buruk, ada yang baik, bukan berarti sumbernya semuanya dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan turut bekerja. Yang kedua, segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, apakah itu baik, apakah itu hal buruk, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, hal baik, hal buruk, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Walaupun kita tidak selalu bisa mengerti dan tidak langsung melihat kebaikan yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini apakah berlaku untuk semua orang? Kita lihat yang ketiga, bahwa itu berlaku bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan tidak berlaku bagi semua orang, tetapi itu berlaku hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Lalu, siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Kita semua pasti sudah tahu jawabannya. Banyak orang berpikir mengasihi Tuhan dengan usahanya, dengan kekuatannya, dengan perbuatannya. Tetapi sesungguhnya orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang telah menerima kasih Tuhan.
Ya, Ibu Pastor Maria sudah khotbah 2 minggu lalu bahwa pilihlah kehidupan. Jadi orang yang memiliki kehidupan adalah orang yang menerima kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memilih untuk makan dari buah pohon kehidupan. Nah, siapakah yang mengasihi Tuhan? Kita yang telah menerima kasih Tuhan. Setelah kita menerima kasih Tuhan, maka kasih Tuhan tinggal di dalam kita, maka secara natural kita akan mengasihi Tuhan. Pun demikian, kita mengasihi Tuhan bukan dengan kasih kita, tapi kasih Tuhan yang telah kita terima yang tinggal di dalam kita, dengan itulah kita bisa mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jelas sekali Yohanes memberikan definisi tentang kasih. Bahwa kasih itu bukan datangnya dari kita, sumbernya dari kita, bukan awalnya dari kita. Tapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita. Dengan bukti bahwa Yesus telah datang ke dunia ini sebagai bukti dan wujud dari kasih yang teramat besar dari Bapa kepada kita umat manusia. Sehingga kita tadinya yang tidak memiliki kasih, yang terpisah dari Tuhan, telah didamaikan. Kembali terkonek dengan Tuhan. Setelah dosa-dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Dilanjutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, siapakah yang mengasihi Tuhan? Kita yang telah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, maka kita mengasihi. Itu sesuatu yang akan terjadi. Ya, bukan karena dipompa-pompa, bukan karena didorong-dorong. Karena kasih itu sukarela. Orang yang mengerti, menyadari, merasakan kasih Tuhan akan mengimpartasikan kasih itu, mengeluarkan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak mendatangkan segala sesuatu. Dia hanya mendatangkan satu hal, yaitu yang baik. Sementara yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Itu dari manusia, dari iblis. Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Lalu poin berikutnya, mereka yang dipanggil keempat sesuai dengan rencana Allah. Yang keempat, mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini apa maksudnya? Ketika seseorang menerima kasih Tuhan, maka pada saat itulah orang tersebut meresponi panggilan Tuhan. Dan rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi Tuhan bukan pilih kasih. Semua dipanggil, tapi tidak semua meresponi panggilan itu. Tapi ketika kita meresponi panggilan Tuhan, disitulah pilihan itu terjadi bagi kita dan rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua hal, menerima dan percaya. Itu adalah kata kerja. Orang yang menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, orang yang menerima kasih Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima Tuhan itu dalam hidupnya. Jadi bukan lagi aku, melainkan Tuhan di dalam hidupku. Percaya itu sepaket dengan menerima. Menerima itu juga adalah satu paket dengan percaya.
Orang-orang agamawi bisa saja percaya, tapi tidak menerima. Iblis percaya Yesus adalah satu-satunya Allah, Tuhan. Tetapi dia tidak mau menerima ketuhanan daripada Bapa itu sendiri. Itu sebabnya dia ingin menjadi Tuhan. Dia ingin menjadi raja. Dia ingin yang berkuasa. Ya. Jadi saudara, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan adalah kita yang sudah menerima kasih Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Maka sekarang akan kita lihat bagaimana, apakah Tuhan memberikan hal yang buruk? Nah, ini dia. Karena faktanya dalam hidup kita, realita tidak selalu baik, buruk. Ada sisi-sisi kegagalan, sisi-sisi kekelaman dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan memberikan hal yang buruk? Tuhan menjawab lewat firman-Nya dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik, setiap, semuanya, segalanya, setiap pemberian yang baik, apapun itu yang dapat saudara sebutkan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kemurahan, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna, anugerah pemberian dari Tuhan, itu sempurna. Tidak ada yang cacat, tidak ada produk gagal. Itu datangnya dari siapa? Dari Bapa. Segala terang. Dan padanya tidak ada perubahan. Karena bayangan, karena pertukaran. Dunia ini berubah. Siang, malam, gelap, terang, panas, dingin. Tapi Yesus Tuhan tetap sama. Sifatnya sama, keberadaannya sama. Kitalah yang kadang berubah-ubah karena labil. Tapi seiring pertumbuhan kita akan pengenalan Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahwa segala sumber dari Dia hanyalah yang baik dan anugerah yang sempurna. Kita pahami hal ini. Tapi faktanya, apa yang dialami Ayub ini juga masih terjadi sampai sekarang ini pada gereja Tuhan, ya. Kesalahan Ayub di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ini kepada istri Ayub. Karena di dalam ayat sebelumnya istri Ayub berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu itu dan jangan lagi menyembah Dia. Kenapa? Karena ada satu tragedi yang sangat besar terjadi di depan mereka. Anak 10 mati dalam satu hari. Semua hartanya habis. Bahkan sampai Ayub pun penyakitan. Disitulah Ayub mengalami depresi. Istrinya lebih lagi. Dari mana kita tahu? Dari perkataan istrinya yang berkata, kutukilah Allahmu, sampai segitunya. Ya. Lalu tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya sepertinya rohani, ya. Sepertinya ini baik. Tapi ini adalah kesalahan dari Pak Ayub. Ini mix, saudara. Tuhan benar memberikan yang baik dan Ayub sudah menerima yang baik. Diberkati dengan anak-anak, diberkati dengan kekayaan, dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga dikatakan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Mereka sudah menerima yang baik. Namun ada tetapinya. Tetapi tidak mau menerima yang buruk, berarti pendapat Ayub yang buruk, tragedi yang terjadi dalam kehidupan Ayub yang merenggut semua yang ada pada dia, keluarganya, hartanya, sampai tubuhnya,
Dia pikir itu juga datang dari Tuhan. Ya, inilah kesalahan Pak Ayub. Padahal tadi dalam Yakobus, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu saja yang berasal dari Tuhan. Segala yang buruk jelas bukan dari Tuhan. Mulai dari penciptaan, kita dapat mengerti bahwa Tuhan menciptakan semua itu adalah baik. Bahkan Ayub juga mengatakan di dalam pasal sebelumnya itu, ya saya bacakan sendiri aja, bahwa dalam Ayub 1, Tuhan ayat 21 itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini lagi ada kesalahan Ayub. Sama dengan Ayub 2 ayat 10. Tuhan yang memberi, ya. Tapi Tuhan yang mengambil, itu adalah kesalahan Ayub. Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu memberi, bukan mengambil. Sekali lagi, kasih itu memberi, bukan mengambil. Di dalam kasih, semuanya baik, sempurna, tidak ada yang buruk. Itulah kasih. Jadi yang buruk bukan dari Tuhan, dan yang mengambil bukanlah Tuhan. Walaupun sampai sekarang, ini adalah pengajaran, merupakan teologi yang menyesatkan, di mana masih banyak orang mengajarkan itu. Ya, ini adalah dari Tuhan, ini adalah teguran Tuhan, ini adalah izinnya Tuhan. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan di dalam situasi berduka ketika ada yang meninggal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah sebuah pemahaman yang menyesatkan. Meskipun itu tertulis di dalam firman Tuhan. Kita masih ada di poin ini. Karena memang di dalam konteks ini kita sepertinya ya, kalau saya katakan mengatakan kesalahan Ayub, ya semua orang pernah bersalah. Tapi kita akan lihat bagaimana Ayub menyadari kesalahannya, bahkan sampai mencabut perkataannya, sehingga Ayub merevisi perkataannya sendiri yang ada di dalam ayat 2 ayat 10 dan yang ada di dalam Ayub 1 ayat 21 itu. Dia menjawabnya di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa Ayub berkata, kita tidak hanya mau menerima yang baik, yang buruk juga harus. Tuhan yang memberi, dia mengambil. Karena dia depresi berat dan dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maka dari itu kenallah Tuhanmu dengan benar. Kenapa dia tidak mengenal Tuhan dengan benar? Sebab hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Siapa itu? Ya mereka, pemuka-pemuka agama, pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah itu. Itulah yang menyesatkan Bapak Ibu. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar. Iya, Tuhan juga memberi yang buruk. Ya, Tuhan juga mengambil. Itulah keadilan Tuhan. Inilah kesalahannya. Tapi Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itulah yang mengenal Tuhan, menerima kasih Tuhan, yang memilih hidup, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan lagi kata orang, kita sendiri mengalami pewahyuan itu. Ya. Jadi mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu apa? Aku mencabut perkataanku. Jadi ketika Ayub berkata Tuhan yang mengambil, dia cabut. Ketika Ayub mengatakan kita juga mau menerima yang buruk, dia cabut perkataannya. Anehnya, Ayub saja sudah sadar pada zaman itu. Sudah lama ini kitab ditulis, saudara ya. Ini kadang dikatakan Ayub ini kitab tertua, bisa juga dikatakan bahkan sebelum kitab Kejadian. Ada yang mengatakan yang nulis Ayub, Elihu, ada yang bilang Musa. Oke. Saudara, jadi Ayub sendiri sudah menyadari sekiranya ini bisa dihapus, itu sudah dihapus oleh Ayub dari catatannya, dari catatan dia itu sudah dihapus sebenarnya.
Tetapi pengkhotbah masih terus mengumandangkan ini. Inilah orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Berhenti untuk mengikuti hal-hal yang lazim. Tapi saudara terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, jadi sudah jelas tidak ada hal buruk dari Tuhan. Tuhan juga tidak mengizinkan itu semuanya. Tapi itu terjadi kenapa? Kenapa itu terjadi, saudara ya? Ya, karena Tuhan tidak ada yang merancang kematian dari awal. Dari penciptaan Tuhan tidak ada merancang kematian. Kematian itu adalah konsekuensi pelanggaran dari Adam. Ketika Adam memakan buah dari pohon baik dan jahat, kau pasti mati. Itu sebagai manusia mati. Dan umur manusia pun Tuhan bilang 120 tahun. Tapi pemazmur mengatakan lewat doa Musa, umur kami 70-80 tahun. Tergantung saudara mau percaya yang mana. Mau percaya perkataan pemazmur itu atau perkataan Tuhan. Terus kenapa ada orang mati muda? Ya, sekarang setelah saudara dalam Tuhan, saudara mengikuti polanya Tuhan sendiri. Bagaimana supaya saudara itu kuat, sehat, panjang umur. Karena Tuhan mengatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, baharui pikiran kita, fokus kepada Tuhan yang mengasihi kita, dia akan menuntun hari-hari hidup kita. Jadi apapun pendapat-pendapat manusia, filsafat-filsafat, orang-orang teolog, saudara, kita hanya fokus kepada perkataan Tuhan. Jadi dalam Tuhan tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kita sudah dengarkan bagaimana Pastor Hongki menyampaikan baik di dalam ibadah minggu maupun di dalam discipleship bahwa rancangan Tuhan itu dalam Yeremia 20:19 rancangan dan sejahtera. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. COVID-19 ini juga tidak ada dalam rencana Tuhan. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak mengubah keadaan itu, tapi bekerja mendatangkan kebaikan lewat keadaan tersebut. Nah, kita masuk kepada poin yang ke-6. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sekarang semakin komplit apa yang kita bahas dari Roma 8 ayat 28. Tadi Tuhan turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini apa yang dituliskan oleh Paulus ini kepada jemaat di Roma. Kalimat ini menggemakan kembali apa yang pernah diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Ada kebencian, ada kecemburuan, itu semua berasal dari iblis. Sehingga mereka bermaksud mau membunuh Yusuf. Lalu dilempar ke dalam sumur, terus ditarik lagi oleh kakaknya dan dijual kepada orang Midian. Sehingga menjadi budak di rumah Potifar. Tidak sampai di situ saja, dia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga dia harus masuk penjara. Dia menafsirkan mimpi di sana. Tapi dia juga dilupakan. Ada satu proses panjang yang dijalani oleh Yusuf. Tapi kalau kita melihat kisah Yusuf ini, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Sampai kita menemukan di dalam pasal 39 ada 4 kali dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia tidak mau berdosa sekalipun selalu digoda oleh istri Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan Tuhan? Jadi
Yusuf itu sadar dia disertai oleh Tuhan. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dia tahu Tuhan itu baik. Walaupun dia tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depannya dalam hidupnya. Memang awalnya dia mendapat mimpi, tapi dia sendiri tidak tahu kok mimpi itu artinya. Sehingga dia bertanya kepada kakak-kakaknya. Yusuf menjalani kehidupan itu. Yusuf terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan sampai kita lihat hasilnya bahwa Yusuf itu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, apa kata Yusuf? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jelas bahwa Tuhan tidak mengubah situasi-situasi buruk yang dialami Yusuf. Dia tetap harus melewati masuk sumur, dijual, difitnah, masuk penjara, dan seterusnya. Tapi itu Tuhan tetap turut bekerja di sana sampai akhirnya Yusuf mengerti, sehingga dia katakan, yakni dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, Pastor Hongki sudah sampaikan itu sudah dimulai dari masa yang lalu, ya. Apa yang terjadi sekarang ini itu sudah dimulai dari masa yang lalu. Jadi dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ya, itu luar biasa. Memelihara satu bangsa yang besar. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan dibawa untuk tetap percaya kepada Tuhan yang selalu baik, yang selalu mengasihi kita, yang terus menuntun kita ke dalam rencananya. Yusuf melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, dari awal. Kita lihat slide berikutnya. Dari awal sampai akhir Tuhan bekerja dalam kita. Dia yang memulai, Dia yang meneruskan, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Ya, jadi dari awal sampai akhir Tuhan yang bekerja. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang sudah mulai pekerjaan yang baik dalam Yusuf, Tuhan menyelesaikan sampai pada akhirnya apa yang disaksikan oleh Yusuf. Kebaikan Tuhan juga dialami oleh Ayub ketika dia mencabut perkataannya yang salah itu, yang mengatakan yang buruk dari Tuhan, Tuhan juga mengambil. Setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Happy ending semuanya. Semuanya berakhir dengan baik. Ya, mari perhatikan saudara di dalam Filipi 1 ayat 6 tadi, sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus, sampai kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi apapun terjadi dalam hidup kita ini akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terus mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sesuai dengan Roma 8:9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita yang sudah menerima kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita yang dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, anaknya itu. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi ini dari awal sampai akhir Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh,
kita tahu sekarang. Sebenarnya ini adalah awal daripada kalimat yang terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, di sini kita tahu sekarang, orang yang menerima kasih Tuhan akan sadar kalau dia selalu dikasihi. Orang yang sadar selalu dikasihi Tuhan, tidak ada pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh istri Ayub. Kutukilah Tuhanmu itu. Kalau memang Tuhan baik, mengapa ini terjadi? Anak mati, harta habis semua. Mengapa ini terjadi? Tapi dari Yusuf tidak ada pertanyaan mengapa. Mengapa saudaraku membenciku? Mengapa aku dilempar ke sumur? Mengapa aku dijual? Mengapa aku difitnah? Mengapa aku dipenjara? Tidak. Ya, saya ulangi. Orang yang sadar selalu dikasih Tuhan, tidak ada pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Kenapa tidak ada pertanyaan mengapa? Karena dia tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi sekarang jangan bertanya mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi. Marilah terus intim dengan Tuhan. Tuhan, kebaikan apa yang akan kuterima? Kebaikan apa yang sedang Tuhan kerjakan lewat masalah ini, lewat situasi ini? Jangan bertanya mengapa yang terjadi, mengapa yang terjadi, mengapa yang terjadi. Karena kita meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah berarti ini dari Tuhan juga. Berarti ini izin Tuhan juga. Jadi orang yang menerima kasih Tuhan akan sadar kalau dia selalu dikasihi, dan yang selalu mengasihi itu akan selalu berbuat baik kepada dia yang dikasihi, sehingga aku tidak perlu bertanya mengapa, oh mengapa, tetapi Tuhan ajarlah aku untuk melihat dan mengerti kebaikan-kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan bagiku di tengah situasi-situasi yang sulit ini. Kita lihat slide berikutnya, bahwa Martin Luther pernah berkata, "There are no why in the heart of the true believer." Tidak ada kata mengapa di dalam hati orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya, ini statement daripada Bapak Reformasi ya. Martin Luther berkata, tidak ada kata mengapa di dalam hati orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena iman yang sejati sudah mencakup penerimaan dan pengertian. Saya ulangi, iman yang sejati yang saudara miliki sudah mencakup penerimaan dan pengertian bahwa Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Ingat, Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Kalau Tuhan tidak mungkin berbuat salah, maka segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun di luar kesanggupan kita untuk mengerti, ya, Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Walaupun kita tidak mengerti kapan dan bagaimana, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan yang baik, yang terus bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang sudah menerima kasih-Nya. Jadi tidak ada perkataan mengapa dan mengapa. Terakhir kita simpulkan,
kita tahu sekarang, bukan nanti. Ya, kita tahu sekarang, bukan nanti. Yang kita tahu adalah Tuhan turut bekerja, meskipun kita belum mengerti dan melihat hasilnya. Ingat, yang kita tahu adalah Tuhan turut bekerja. Jadi kita tidak mempermasalahkan hal buruk atau hal baik yang sedang terjadi atau kita alami dalam pribadi, usaha, pekerjaan, keluarga, bahkan di tengah bangsa ini, di tengah dunia ini. Yang kita tahu adalah Tuhan turut bekerja. Sekarang saya tahu dalam setiap situasi-situasi terjadi, aku tahu Tuhan turut bekerja. Yang kita tahu adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Tuhan. Apapun terjadi saat ini, aku tahu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagiku, akan mendatangkan kebaikan bagiku. Dan yang aku tahu adalah Tuhan tidak memberikan hal yang buruk. Dari Tuhan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Saudara harus tahu. Saya tahu adalah Tuhan tidak memberikan hal yang buruk. Dan yang ku tahu adalah Tuhan tidak pernah salah. Dan yang ku tahu adalah dari Tuhan hanya yang baik. Dan Tuhan hanya memberi, tidak mengambil. Yohanes pun mengatakan, aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam ayat A, tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang saudara tahu. Yang ku tahu adalah sebenarnya satu saja ya. Seperti yang selalu dikumandangkan di pelayanan House of Grace, yang ku tahu adalah God is love. Yang ku tahu adalah Tuhan adalah kasih. Kalaupun aku di padang gurun melewati lembah kekelaman, apapun namanya itu semuanya, Tuhan adalah kasih. Taulah sekarang. Jangan besok. Tahu sekarang, dan sekarang itu berarti kan waktu sekarang, ya besok juga berlaku. Tidak pernah expired. Aku tahu sekarang. Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi saya. Segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja. Semua yang baik yang datang dari Tuhan. Sehingga tidak perlu bingung, tidak perlu ragu. Mengapa Tuhan, mengapa kok begini, kok masih susah, kok ekonominya masih begini. Gak ada lagi kata tanya. Kita terus percaya. Aku tahu bahwa Tuhan mengasihiku. Semua yang kau rancangkan adalah rancangan yang baik. Semua yang kau berikan adalah pemberian yang baik. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam hidupku. Sehingga karena Tuhan adalah kasih, maka Dia hanya memberi, tidak mengambil. Dan juga Tuhan tidak mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kita. Itu semua adalah karena konsekuensi dosa. Dan kesalahan-kesalahan kita sendiri juga bisa terjadi. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Pengkhotbah 3:11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi catatannya adalah manusia, saya dan saudara tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita hanya tahu sekelumit. Itu sebabnya terus percaya kepada Tuhan yang adalah kasih itu. Karena pada waktunya juga kita akan tahu. Ayub jadi mengerti, Yusuf jadi mengerti, Paulus juga jadi mengerti. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah untuk saudara dan saya. Dengan satu catatan, Tuhan, kita tahu Tuhan itu adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih, Dia merancangkan semua baik, mewujudkan semuanya baik, menyatakan semuanya baik. Tinggal saudara ikuti saja jalan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ikutlah aku, pikul aku yang kuberikan kepadamu, belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Apapun masalah pergumulan kita tahu Tuhan telah bekerja. Dan semua itu akan mendatangkan kebaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami semua anak-anak-Mu telah menerima kasih-Mu, Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Kasih hanya memberi, bukan mengambil. Apapun situasi, kondisi yang sulit, yang kami tidak pahami apa yang Kau kerjakan dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kami terus menyadari kasih dan kebaikan-Mu, kami akan terus semakin mengerti dan semakin memahami dan melihat, menyaksikan, menerima kebaikan demi kebaikan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, semua kami anak-anak-Mu menerima kebaikan Tuhan dalam segala keadaan-keadaan yang kami alami, baik apa itu hal baik, demikian juga hal buruk. Tuhan sedang bekerja di sana mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, Engkau selamanya baik, dan segala yang baiklah yang kami terima dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.